Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan membagikan rangkuman tugas-tugas yang telah diberikan dalam 5 pertemuan awal mata kuliah pemrograman mobile. Tugas-tugas ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam pengembangan aplikasi mobile serta melatih keterampilan pemrograman menggunakan platform yang relevan. Berikut adalah rangkuman singkat dari tugas-tugas yang telah saya selesaikan. Dan mengapa video ini saya buat agar mendapatkan penilaian dari dosen saya sebagai penilaian tugas besar satu saya. Pertama-tama saya mau disclaimer dulu buat teman-teman. Untuk awal-awal saya hanya menjelaskan teorinya secara singkat dan hanya garis besarnya saja. Pada materi pertama, pengenalan pemrograman mobile. Pada materi pengenalan pemrograman mobile, saya diperkenalkan oleh dosen saya konsep dasar pemrograman mobile, mendiskusikan perbedaan antara pengembangan aplikasi mobile dan pengembangan aplikasi desktop, lalu mempelajari platform platform pengembangan aplikasi mobile yang umum digunakan. Oke, kita lanjut pada materi kedua. Pengenalan Android Studio. Pada materi kedua, saya diajarkan menginstal Android Studio dan menjalankan aplikasi pertama saya. Lalu mempelajari struktur dasar proyek Android Studio, lalu membuat proyek sederhana untuk menguji pengetahuan dasar Android Studio. Lanjut ke materi ketiga, User Interface atau UI pada Android. Pada materi ketiga ini, User Interface UI pada Android Studio, saya mempelajari komponen-komponen UI dasar dalam Android, seperti text view, edit text, dan button. Lalu saya diajarkan membuat tata letak layout sederhana menggunakan XML. Lalu saya diajarkan menggunakan konsep graffiti, margin, dan padding dalam desain tata letak. Kita lanjut ke materi keempat, activity dan intent. Pada pertemuan keempat ini, saya diajarkan untuk memahami konsep activity sebagai komponen utama dalam pengembangan aplikasi Android. Lalu saya diajarkan penggunaan intent untuk berpindah antar activity. Lalu saya disuruh membuat aplikasi sederhana dengan beberapa activity yang saling berhubungan. Oke, pada pertemuan materi kelima ini, saya ingin menjelaskan eh, activity-activity yang dosen saya tugaskan kepada saya sebagai penilaian tugas besar satu saya. Di sini ada first, lalu ada hello Todd. Ini sebagai untuk count gitu. Terus ada home, lalu ada main, lalu ada scrolling text, lalu ada second text. Jadi second text ini dan first ini saling berhubungan. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari home kita ya, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan home saya. Di dalam home ini, saya dalam tampilan home ini ada 5 pertemuan eh, materi yang diberikan oleh dosen saya. Yang pertama home, ini skripnya yaitu main. Jadi main ini dia berisi hello world dan ada tombol baliknya. Lalu yang kedua
materi kedua yang diberikan oleh dosen saya adalah scrolling. Jadi scrolling ini teksnya nih. Jadi di dalam scrolling ini kita bisa men-scroll si aplikasi ini. Ini contoh desainnya, ini user interface-nya. Jadi kita bisa scroll-scroll kayak gini. Lanjut, kita balik lagi ke materi ketiga, count. Si count ini berisi kayak si button ini bisa eh, menghitung sebanyak yang kita klik. Misalnya kita klik satu, dia satu. Kita klik dua kali, dia dua kali. Kita klik tiga kali, empat kali, lima kali, dan begitu seterusnya. Lalu kita lanjut ke first dan second. Jadi di dalam first dan second ini, jadi activity first dan second ini saling berhubungan. Bila kita menekan tombol atau mengetik tes atau sebagainya pada activity first ini, dia akan mengirimkan si tes ini ke dalam eh, foldernya si second. Jadi bisa dibilang ini kayak semacam fitur chattingnya dalam Android Studio ya. Terus saya ingin menjelaskan ini kan desainnya ya, desainnya. Nah, kalau mau tahu desainnya ini bisa melakukan kayak aksinya. Nah, si aksinya itu ada dalam folder Java. Jadi dalam folder Java ini berisi function-function untuk kayak kita mengedit view, terus teks dan sebagainya. Lalu eh, kita lanjut ke Helotos. Helotos ini yang tadi buat menghitung, sorry ini aplikasi apa laptop saya kurang mendukung ya, jadi rada ngestak gitu. Bentar. Jadi ini functionnya si bentar. Si Helotos ini fungsinya si yang count ini loh, yang desainnya menghitung itu. Nah ini. Jadi yang buat jadi eh, di Java-nya Helotos ini eh, memiliki function-function untuk menghitung count up yang ada di sini. Ini adalah aksinya atau actionnya. Lalu ini adalah desainnya. Lalu kita lanjut ke home activity. Jadi si home activity ini berisi 5 materi yang sudah diberikan oleh dosen saya atau ya seperti itu, 5 materi yang sudah diberikan dosen saya ada home, scrolling, count, dan chat. Lalu lanjut ini function-functionnya yang ada di home activity. Jadi di dalam home activity ini kita bisa scrolling,
kita bisa eh, kita jadi si home ini jadi dia sebagai dashboard untuk kita ngelink ke activity atau tampilan-tampilan UI kita yang lainnya. Lalu kita lanjut ke main activity. Jadi sebenarnya main activity ini adalah activity pertama yang diajarkan oleh dosen saya. Jadi main activity ini berisikan kayak sekedar hello world aja untuk pertemuan-pertemuan dasar. Jadi ini desainnya seperti ini. Dulu saya buka tampilannya seperti ini. Ini desain hello world-nya. Lalu ini aksinya. Terus kita lanjut lagi ke scrolling text. Jadi ya di scrolling text ini kita bisa men-scroll-scroll lah. Ini desainnya, ini aksinya. Terus juga ini verse yang tadi saya jelaskan kan. eh yang untuk chat gitu. Kayak si first dan second ini saling nge-replay gitu. Jadi di dashboard atau tampilan home saya ini selain ada tombol home, scrolling, count, dan chat, di sini juga saya menyediakan fitur eh, exit untuk langsung keluar dalam aplikasi. Eh, jadi pada saat kita ngeklik si button merah ini, otomatis kita langsung log out atau keluar dari aplikasi Android yang saya buat ini. Kita praktekkan ya, kita klik tombol merah ini. Apakah actionnya berfungsi dengan baik dan benar? Oke, kita klik aja langsung. Alhamdulillah, aksinya bekerja dengan baik. Kalau teman-teman mau tahu aksinya si tombol merah ini ada di mana, ada di dalam home activity saya. Jadi, saya membuat public void exit. Jadi, action ini melakukan proses logout seperti membersihkan sesi atau data pengguna yang sedang login. Jadi eh, session log pada eh, login aplikasi kita langsung hilang setelah kita ngeklik si tombol merah ini. Nah, ini functionnya atau fungsinya. Oke, kayak gitu. Oke, segitu saja dari saya. Kesimpulannya, dengan menyelesaikan tugas-tugas ini, saya telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengembangan aplikasi mobile menggunakan Android Studio. Saya juga telah melatih keterampilan pemrograman dan desain antar muka penggunaan UI yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi mobile. Saya siap untuk melanjutkan perjalanan pembelajaran saya dalam mata kuliah ini dan berharap dapat mengembangkan aplikasi mobile yang bermanfaat di masa depan. Terima kasih telah mengikuti video kali ini. Semoga bermanfaat.